Selamat pagi dan saya ucapkan shalom, damai sejahtera sukacita bagi setiap kita yang berkumpul di tempat ini. Terima kasih buat Ibu Sutini yang sudah kembali mempercayakan hari ini untuk boleh jadi berkat firman Tuhan di tempat ini, juga kepada Bapak Frankie juga thank you. Dan seluruh keluarga, gereja keluarga Kristus diberkati Tuhan. Amin. Nah, saya percaya bahwa kebaikan kemurahan Tuhan itu selalu berlimpah bagi kehidupan kita anak-anak Tuhan. Nah, terkait akan hal itu, hari ini tema yang saya bawakan, oke sebentar. Nah ini dia, tema yang saya bawakan berbicara mengenai from crowd to core. Dari kerumunan yang begitu banyak orang, itu dibawa kepada inti atau tim inti yang bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saya diberikan ayat ini, yaitu kita baca dulu di dalam Markus pada pasalnya yang ketiga, pada ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya mau kita lihat bersama-sama, saya bacakan buat saudara. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon. Datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan menghimpitnya, sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu adalah Simon yang diberi nama Petrus, Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberi nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan yang terakhir dikatakan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Oke, ini menarik. Pernah nggak saudara kita merasa bahwa hidup kita itu di tengah keramaian? Ramai banget. Sekitar kita begitu banyak orang, banyak aktivitas, ada banyak agenda di sekitar kita. Dan itu membuat kita begitu padatnya kesibukan yang kita lakukan. Tapi timbul pertanyaan begini, di tengah segala kesibukan itu apakah kita benar-benar sibuk untuk dengan Tuhan atau cuma sibuk di sekitarnya Tuhan aja? Ini menarik. Karena kalau kita baca tadi di Markus pasal 3, kita melihat sesuatu yang sangat menarik. Yesus sedang berada di puncak popularitas. Kenapa demikian? Karena di situ dikatakan ada begitu banyak orang datang. Ada begitu banyak orang datang. Dan ini menarik, Yesus begitu banyak orang datang, banyak mujizat yang terjadi, banyak juga hal-hal yang luar biasa di dalam pelayanan dia. Tapi yang menariknya, Yesus tidak tertarik dengan kerumunan. Yesus tidak menjadi bangga dengan, wah banyak nih yang ngikutin saya nih. Gitu kan? Tapi malahan Yesus, dia mundur saudara. Dari kerumunan tersebut, and then dia mulai memilih yang namanya kumpulan inti. Kalau Yesus di zaman sekarang saudara, dia punya Instagram, dia pasti followernya jutaan. Setuju nggak? Pengikutnya pasti banyak. Mungkin Yesus di endorse. Kalau Yesus pakai jas merek tertentu, orang-orang akan beli jas itu. Atau mungkin Yesus naik mobil merek tertentu, orang-orang mau beli mobil itu. Ya kan? Wow, luar biasa saudara. Tapi Yesus malahan gak mengambil itu. Malahan dia menarik diri. Ini sesuatu yang gak biasa. Biasanya kita ya, maaf nih, apalagi ya, pendeta juga sama saudara.
Seringkali suka dengan kerumunan kok. Kita senang ketika orang senang dengan kita, nyari kita, wah semakin banyak kerumunan. Percaya deh, di gereja juga begitu kok. Mimpin pujian untuk 5 orang yang hadir sama mimpin pujian dengan jumlah yang banyak beda cara bawainnya. Beda. Itu jumlah orang yang hadir tuh beda. Main musik dengan jumlah yang 5 orang dengan main musik yang jumlahnya banyak, beda. Kerumunan itu seperti apa ya? Booster gitu. Yang membuat kita jadinya wah semakin berapi-api gitu saudara. Dan menarik sekali saudara, Yesus tidak tertarik dengan kerumunan. Yesus tertarik dengan kelompok yang inti yang dia mau bawa ke dalam yang namanya transformasi. Itu sebabnya judul yang saya bawakan hari ini berubah dari crowd kepada core. Nah, saya akan bagikan kepada saudara poin demi poin. Yang pertama saudara, kenapa kita berubah dari crowd kepada core? Karena crowd biasanya datang itu karena ada kebutuhan. Ya, kita lihat di situ di dalam Markus pada pasal 3, ayat 7 sampai dengan ayat 12. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau. Perhatikan di sini, saya warnain. Ada banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem. Itu orang-orang yang datang dari sekitaran tanah Israel. Lalu dari Idumea, dari seberang Jordan, dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya. Karena orang banyak itu supaya mereka jangan menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang. Sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamah dia. Dan bila mana roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapan Yesus dan berteriak, engkaulah anak Allah. Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Nah, saudara, orang banyak datang. Perhatikan di sini. Dari mana-mana ngumpul saudara. Semua deketin Yesus. Semua pengen cari Yesus. Karena Yesus begitu banyak perkara mujizat yang dia buat. Tadi saya sudah sebut ada yang dari Galilea, ada yang dari Yudea, ada yang dari Yerusalem, bahkan dari daerah-daerah non-Yahudi. Nah pertanyaannya, kenapa orang-orang banyak ini mereka pada datang? Mereka mau ngapain? Ternyata mereka butuh sesuatu dari Yesus. Yang sakit pengen sembuh. Yang punya masalah situasi keuangan, mereka pengen dipulihkan keuangan mereka. Mereka yang tertekan mau dilepaskan. Mereka yang punya masalah keluarga, mereka pengen dipulihkan keluarga mereka. Mereka yang hidupnya kacau, mereka pengen solusi. Dan Yesus tidak masalah dengan itu, Yesus mau melayani mereka. Dan Yesus melayani mereka dengan penuh belas kasihan. Tapi mari perhatikan di sini. Mereka semua datang karena mereka butuh sesuatu dari Yesus. Ada sesuatu yang mereka butuhkan. Tapi saudara, Yesus tidak pernah menjadikan kerumunan sebagai tujuan utama dia. Yesus tidak cari kuantitas. Tidak itu. Biasanya hari-hari gini saudara, yang penting kita bagaimana bisa penuh. Yang penting bagaimana kita diikutin orang. Akhirnya tanpa sadar, biasanya gereja mencari apa yang disenengin oleh orang. Yang penting orang bisa seneng. Yang penting simpatisan bisa banyak dan lain sebagainya. Yesus tidak mencari tujuan seperti itu saudara. Karena orang yang seperti ini cuma datang dan pergi. Tapi mereka tidak pernah tertanam dan mereka tidak pernah mau diubahkan untuk mengalami kemajuan, untuk mengalami perkembangan. Yesus tidak tertarik dengan yang namanya kerumunan. Bahkan Yesus minta apa? Minta perahu saudara. Anda baca tadi teksnya. Dia malah jaga jarak. Betul? Dia ambil jaga jarak. Kenapa? Karena Yesus tidak membiarkan dirinya untuk apa? Untuk dikontrol oleh kebutuhan orang lain. Berapa banyak kita lebih sering untuk menyenangkan orang lain. Takut orang itu menjauh, akhirnya kita berusaha menyenangkan orang dan lain sebagainya. Sehingga kita kehilangan kebenaran, kita kehilangan jati diri kita yang sesungguhnya. Karena kita ingin orang senang sama kita. Padahal yang benar adalah kita harus menjadikan dasar firman Tuhan sebagai dasar yang utama. Amin. Karena ternyata saudara nggak semua orang yang dekat dengan Yesus itu kenal sama Yesus. Halo? Nggak semua orang yang pelayanan kenal sama Yesus. Maaf nih. Nggak semua orang yang katanya Kristen, yang salibnya mungkin besar di sini, yang kalau jalan sampai begini. Saking gedenya. Kenal dengan Yesus? Enggak juga. Enggak juga. Ini menarik.
Karena hari ini juga sama saudara, ada banyak orang datang ke Tuhan karena mereka lagi butuh. Saya nggak ada kerjaan Tuhan, saya pengen Tuhan kasih kerjaan. Ada banyak orang datang sama Yesus karena lagi ada problem dengan pasangannya. Ada banyak orang datang sama Yesus karena lagi sakit. Dan itu tidak salah, datang sama Yesus karena kebutuhan tadi, tidak salah. Tuhan tetap melayani Anda. Tapi kalau hubungan kita dengan Tuhan, base-nya hanya karena berhenti di kebutuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang tergabung dalam crowd. Halo? Crowd. Crowd itu saudara kalau kebutuhan nggak tercapai, dia ngomel. Itu crowd tuh. Kan saya suka nonton tuh. KDM lagi bersihin kali-kali yang ada di Bekasi tuh. Pakai ekskavator. Orang-orang seneng kan, wah seneng ekskavatornya bongkarin apa tuh cor-coran itu kan. Airnya jalan, semua tepuk tangan tuh, seneng banget. Ekskavator bekerja. Semuanya support gitu ya, seneng lihat gitu ya. Apa tuh masyarakat situ. Tapi begitu ekskavatornya macet, apa yang terjadi? Semua teriak, wuh. Yang tadinya ketawa ya, yang tadi seneng, wah gitu. Begitu ekskavatornya macet, langsung berubah apa? Itulah crowd saudara. Itu crowd tuh, paham gak? Kalau sesuatu yang bikin dia seneng, dia happy. Tapi kalau itunya sesuatu itu tidak bikin dia happy, dia langsung apa? Tukang sayur. Ada banyak juga di gereja gitu kan? Ya kan? Betul gak sih? Kalau gerejanya kayaknya bikin nyaman, haleluya. Tapi kalau gerejanya ngajarnya agak tajam, ada banyak tukang sayur. Saya takutnya begini. Ingat baik di sini saudara. Ini bedanya crowd nih saudara. Crowd datang hanya untuk terima. But disciple, murid itu tinggal untuk ditransformasi. Amin. Tuhan mau saudara dan saya diubah. Kita nggak bisa rubah orang kalau kita nggak mau berubah. Satu-satunya yang pasti di dunia ini cuma perubahan. Yang nggak pernah berubah itu apa? Perubahan. So makanya di hidup ini cuma dua pilihan terhadap perubahan. Bekerja sama dengan perubahan atau dipaksa berubah. Nah, kita harus mau untuk berubah. Kalau orang yang dipaksa sama yang bekerja sama dengan perubahan, bedanya apa saudara? Ada orang yang rokok ya, maaf nih ya, maaf. Ini kayak megang vape juga saya jadi gitu saudara ya kan. Itu yang rokok biasanya kalau diajakin berhenti ngerokok, kakek gua aja umur 70 masih hidup bro. Itu pasti gak mau dia berhenti. Tapi begitu 5 tahun kemudian, saya ketemu dengan teman seperti itu saudara. Badannya kurus kan. Sekarang kamu kurus ya. Kenapa? Lu gak tahu? Wah hampir mati bro, kenapa? Kena sakit jantung. Masih ngerokok lu? Enggak lah. Gue udah berhenti ngerokok. Mau mati gue rasanya. Pertanyaan saya, ini orang berubah gak? Berubah, dia udah gak ngerokok lagi. Tapi berubahnya bukan karena mengikuti perubahan, tapi karena apa? Dipaksa. Maksud saya, kalau kita dipaksa oleh perubahan, maka cost-nya akan tinggi, saudara. Tapi kalau kita mau bekerja sama dengan perubahan, maka kita akan menjadi orang yang memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dan kita akan mengalami level up dan kita akan menjadi orang yang versionnya jauh better gitu, saudara. Jauh lebih baik daripada sebelumnya. Iya benar. Saya itu orangnya introvert, nggak berani berdiri di depan ngobrol begini, saudara, nggak berani, saudara. Basic saya introvert. Dan saya tidak bisa hilangkan itu. Saya nggak berani ngomong present begini saudara. Saya lihat mata orang, saya takut saudara. Ngeri, keringet dingin saya. Tapi hari ini saya bisa, you know why? Karena saya mau ikuti perubahan, saya mau belajar saudara. Tuhan panggil saya untuk menjadi hamba Tuhan. Saya harus berdiri di hadapan orang dan saya harus melatih diri saya. Dan saya harus berubah. Bagaimana caranya saya bisa ngajak orang untuk bisa hidupnya mengalami perubahan dengan message yang disampaikan. Dan saya harus melatih diri saya untuk bisa berdiri dan bisa present di hadapan orang. Ya, saya bisa. Kalau saya dites mungkin sekarang saya ekstrovert. Tapi saya tetap introvert. Apa bedanya introvert sama ekstrovert? Gak kelihatan ya kalau di depannya. Tapi beda gini, waktu saya recharge, saya gak bisa ngumpul sama orang banyak. Saya cari waktu sendirian, itu orang introvert.
cari waktu sendirian. Saya di rumah, saya lebih banyak di rumah diem. Saya nggak suka riwa-riwi. Kalau orang ekstrovert, dia nggak bisa sendirian. Orang ekstrovert tuh kalau mau recharge, dia mesti ketemu orang, cerita, ngobrol. Nah, baru dia tuh, powernya balik lagi gitu. Tapi kalau orang introvert, dia sendirian. Nah, saya seperti itu. Saya menyendiri dan saya recharge lagi. Seperti itu. Nah, ini makanya menarik. Tuhan mau saudara dan saya bukan sekedar orang yang butuh sesuatu dari Tuhan. Tapi menjadi orang-orang yang mau tinggal bersama dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah gini, apakah saya mencari Tuhan hanya karena butuh saja? Ataukah saya sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan? Ini beda loh, ini beda besar. Saya berharap Bapak Ibu Saudara menjadi orang-orang yang mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Poin saya yang kedua, core, sekarang kita masuk core. Core itu dipanggil untuk bersama-sama. Kita lihat dari ayatnya ya, dalam Markus pasal 3, ayat 13 sampai 15 dikatakan, kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, Yesus memanggil orang-orang yang dikehendaki. Dan mereka pun datang kepadanya, Yesus menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ini bagian yang powerful. Yesus dikatakan naik ke bukit, lalu dia memanggil. Lihat, semua kita yang ada di sini adalah orang-orang yang dipanggil. Amin. Yang menariknya di sini, Yesus memanggil yang dia kehendaki. Yesus tidak memanggil yang paling pintar. Yesus tidak memanggil yang paling rohani. Yesus tidak memanggil yang paling qualified. Tapi Yesus memanggil yang dia pilih. Halo. Jadi kalau saudara merasa kayaknya pastor saya kurang pintar, enggak apa-apa, enggak ada masalah sama Tuhan. Pastor kayaknya saya kurang rohani, enggak ada masalah. Tapi saya di antara yang lain enggak qualified, enggak ada masalah. Tuhan memanggil yang dia pilih. Jadi semua kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Tuhan gak ada masalah dengan kekurangan kita. Semua orang punya kekurangan, semua orang punya kelemahan, tapi di mata Tuhan, Tuhan tetap akan memakai saudara. Dan tujuan pertama saudara dipanggil atau dipilih Tuhan, tujuannya bukan untuk pelayanan. Banyak orang kan pengennya dipilih, saya mau langsung pelayanan. Enggak, tapi perhatiin dulu ya, tadi teks Markus tadi ya, di sini lihat perhatikan urutannya. Urutan yang pertamanya ternyata ketika dipilih, yaitu supaya kita bersama-sama dulu dengan Tuhan. Halo? Iya kan? Karena ini serius nih. Kita banyak skip yang satu ini nih. Kita maunya langsung melayani Tuhan. Kita nggak mau dulu bersama-sama dengan Tuhan. Kita langsung maunya saya mau dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya mau melakukan sesuatu yang besar. Benar, itu bagus. Tapi sebelum itu terjadi, yuk kata Tuhan apa? Tinggal dulu bersama-sama dengan saya. Kata Yesus, ayo mulainya dari sini dulu nih. Apa? Iya, mulainya dari sini dulu, bersama-sama dulu sama saya. Kan kamu mau melayani saya kan? Biar saya perlengkapi kamu gitu loh. Tinggal dulu sama saya. Nanti saya akan penuhi kamu. Ilustrasinya saudara, ini penting karena ketika bersama dengan Tuhan, Tuhan hadir, kamu dekat sama Tuhan. Komunikasi terus gitu loh. Komunikasi terus, ini penting. Karena hubungan itu bukan soal aktivitas. Salib itu bicara hubungan saudara. Yang vertikal bawah ke atas itu hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan dengan kita. Tuhan selalu mau terhubung dengan kita, kitanya terlalu sibuk. Ini penting, baru hubungan dengan sesama. Makanya salib itu kalau saudara pandang, ini indikator. Orang yang hubungannya dengan sesama tidak baik, berarti hubungannya dengan Tuhan juga tidak baik. Gampang aja. Kalau orang itu hubungannya dengan Tuhan baik, pasti dengan sesama kiri kanan yang horizontal ini pasti bagus. Bagaimana mungkin dia bisa mengasihi yang kelihatan sedangkan dia sama yang tidak kelihatan dia tidak mengasihi? Nggak mungkin. Jadi artinya ini sebuah indikator bahwa orang yang hubungannya dengan Tuhan baik, relasinya pasti baik dengan sesama. Suami istri yang relasinya baik, pasti hubungan dengan Tuhan baik. Pak Franky amin. Yang lain? Aman. Haleluya. Wow ini penting saudara, ini penting sekali.
relasi kita dengan Tuhan itu makanya kenapa Tuhan berkata, sini bersama aku dulu. Karena Tuhan tidak mencari pekerja dulu saudara, tapi Tuhan mencari orang yang mau tinggal dulu sama dia. Tuhan bisa pakai siapapun, percayalah saudara. Tapi banyak orang skip ini, dia gak mau tinggal bersama dengan Tuhan. Yang pertama dipanggil dulu sama Tuhan tinggal. Setelah bersama Tuhan, baru nih yang kedua Tuhan utus. Tuhan utus kita. Setelah bersama, baru diutus. Karena saudara, kenapa demikian? Karena pelayanan itu bukanlah titik awal. Siapapun yang melayani itu bukan titik awal, tapi hasil dari apa? Kedekatan dengan Tuhan. Kamu kalau dekat dengan Tuhan, nanti Tuhan yang promosikan. Amin. Kalau dekat dengan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, nanti Tuhan yang angkat. Tuhan yang akan bawa. Tuhan yang akan kembangkan. Tuhan akan jadikan hebat. Tuhan akan bawa kamu kepada hal-hal yang luar biasa. Ini penting sekali. Karena kita akan memiliki kepuasan pada waktu kita tinggal di dalam Tuhan. Gak ada apapun di bawah kolong langit ini bisa memuaskan kecuali kita tinggal di dalam Tuhan. Orang dekat dengan Tuhan hidupnya puas saudara. Itu beda. Ada sebuah buku saudara. Buku ini kalau saudara beli, it's okay. The Law of Human Nature, karya Robert Greene. Ini buku bagus. Di dalam buku ini saudara ada penjelasan yang menarik bahwa setelah manusia merasa puas, dia bisa beli apapun, dia bisa punya apapun, maka pada puncaknya manusia ingin yaitu memiliki kekuasaan atas manusia lainnya. Donald Trump itu saudara udah punya segala-galanya saudara. Dia bisa beli apapun, dia duitnya banyak saudara, dia udah punya segalanya. Bill Gates dia sudah banyak uang. Terus dia mau ngapain? Dia pengen apa? Take control atas other human, manusia yang lainnya. Dia pengen mengendalikan, dia pengen mengolah manusia lainnya. Di puncaknya tuh keinginan manusia tuh di situ saudara. Bukankah ini mirip dengan keinginan iblis yang ingin menyamai Tuhan? Iblis ingin disembah, ingin menguasai, iblis ingin menguasai manusia. Tanpa sadar, orang-orang yang punya dan sudah punya dan akhirnya mereka merasa gak puas, mereka pengen mengendalikan orang lain lagi. Nih, itu jebakan si iblis tadi. Kita pikir kita puas dengan apa yang ada di dunia ini. Padahal, saya mau kasih tahu mas saudara bahwa sesungguhnya tidak ada hal apapun di bawah kolong langit ini yang bisa bikin puas hati kita. Kecuali cuma satu, kekekalan. Setuju apa setuju? Waktu belum punya pengen gitu ya. Begitu udah punya, barang yang kita punya itu jadi apa? Rasanya gimana? Biasa aja. Kenapa demikian? Karena Tuhan taruh di dalam hati setiap orang itu kekekalan. Kekekalan itu begini, ada sesuatu yang lebih besar lagi dari ini. Halo, ketika kamu sudah sampai di posisi jabatan tertentu, kamu akan terdorong gini, ada sesuatu yang bisa lebih lagi dari jabatan ini. Artinya gini, di bawah kolong langit ini gak pernah bisa bikin kita puas. Yang puas cuma satu di dalam kekekalan. Cuman di dalam Tuhanlah ketika kita masuk di dalam kemuliaan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, baru kita bisa puas saudara. Langit dan bumi akan apa lanjutkan? Lenyap. Tapi firman Allah tinggal tetap. Jadi orang yang tinggal di dalam firman di dalam dia di dalam Tuhan, di dalam kekekalan, dia puas. Bahkan apa yang dia punya diambil orang, dia gak marah. Bahkan dia rela gak apa-apa. It's okay. Kenapa? Karena ketertarikannya dia bukan lagi kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Ketertarikan dia hanya dengan Tuhan, kecintaan dia hanya dengan Tuhan. Bahkan yang sampai orang gak masuk akal buat dunia, gak punya apapun yang secara orang dunia, yang penting saya punya Tuhan, saya punya segalanya. Wah ini level ini memang gak mudah saudara. Karena sistem dunia ini membuat kita terkontrol dan terkoneksi dan terikat untuk modelnya sama dengan sistem yang dibuat di dunia ini. Makanya Tuhan berkata kerajaanku bukan dari dunia ini. Kerajaanku bukan dari sistem dunia ini. Cara Tuhan itu gak sama dengan cara
dunia. Dan cara Tuhan itu yang membuat kita bahagia. Pengkhotbah pada pasal 3 pada ayat yang ke-11 berkata, dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Tuhan memberikan apa? Tuh di dalam diri kita sudah ada kekekalan. Makanya kenapa kita sering gak puas. Karena apapun yang kita dapat di bumi ini gak pernah bikin puas. Yang bikin kita puas cuma satu. Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang perlu, yang dikejar. Yang terutama, yang kita butuhkan hanya Dia. Nah ketika kita tadi menjadi orang-orang yang dipilih, setelah kita dipilih bersama dengan Dia, urutan yang ketiga, baru nih kita dikasih ini, diberi kuasa. Nah kuasa itu saudara bukan sesuatu yang dicari, tapi kuasa itu hasil dari hubungan kita dengan Tuhan. Masih ingat saudara Matius 6 ayat 6 berkata apa? Jikalau kamu berdoa masuk kamar tutuplah pintu. Dengan Bapamu, hubungan dengan Tuhan. Bukan di kerumunan. Yesus itu sering kali apa? Cari waktu sendirian. Dia ke taman Getsemani. Dia berdoa. Iya. Yesus terus seperti itu. Mungkin Yesus introvert juga kayak saya saudara. Mungkin ya, mungkin. Ini baru kemungkinan. Menurut pendapat saya saudara. Jadi saudara harus pahami baik-baik. Kuasa itu diberikan hasil daripada hubungan. Saya nggak pernah kepikiran saudara saya pelayanan ngusir-ngusir setan. Saya pelayanan saya tiba-tiba saya diarahin untuk pelepasan. Orang-orang yang terikat kuasa kegelapan, saya layani untuk pelepasan. Rumah-rumah yang diganggu roh jahat, yang orang gak berani beli, saya diundang, saya bisa berdoa di tempat itu dan tempat itu ditahirkan dan diberkati. Dan saya berani, dan sampai hari ini saya gak pernah kesantet, gak pernah kesambet. Saya pelayanan yang tempatnya katanya, Pak di daerah situ banyak kuasa gelapnya, saya gak pernah takut saudara, saya masuk ke situ. Saya layani. Ada orang punya toko, tokonya kehilangan barang terus, kemalingan terus saudara. Udah diganti gembok segala macam kemalingan, satpamnya sendiri bingung, gak ada yang dibawa Pak. Tapi barangnya hilang terus. Akhirnya saya diundang. Apa tuh di Keramat tuh namanya tuh. Pasar Keramat itu saya lupa namanya apa tuh. Pokoknya seberangnya Kenari deh, Kenari yang lama kalau gak salah. Yang ke dalam tuh. Dijual di situ. Saya diundang karena waktu saya gak sempet siang begini, akhirnya dapatnya malam saudara. Jam 9 malam ditungguin semua toko udah pada tutup. Udah akhirnya saya datang deh. Ya udah kita berdoa. Ada dia suami istri, ada karyawannya 2 orang. Saya sama istri saya. Udah kita berdoa di depan toko dia. Saya kalau berdoa pakai minyak saudara. Saya urapin dia, pakai minyak urapan. Tokonya, udah selesai. Saya tanya begini, Pak yang sering kehilangan toko ini tokonya Bapak sama toko-toko lain juga. Dia bilang, toko lain enggak Pak, cuma toko saya aja. Oh menarik saya bilang begitu. Oke kalau begitu. Saya bilang setelah saya doa begini, ya udah saya keliling. Kalau begitu, saya doa bukan cuma toko Bapak. Satu pasar lantai dasarnya saya doain semua, saya bilang gitu. Udah deh, saya kelilingin, saya ditemenin sama karyawan dia. Doa nih saudara. Nah lampunya kan makin ke dalam makin gelap saudara. Yang nemenin saya dari di samping, lama-lama pindah belakang, lama-lama pas saya makin dalam gelap. Udah hilang saudara saya sendirian. Saya tinggal sendirian gitu. Di kemana yang nemenin saya gitu kan. Saya kan gak tahu jalan gitu, ya udahlah. Saya urapin kelilingin. Tapi yang menarik saudara, itu kan toko-toko begitu itu kan lorong-lorong ya, ada lorong perempatan gitu ya. Begitu saya berdoa begini saudara, itu saya merasakan sendiri, saya nggak lihat secara mata saya, tapi ada orang kabur gitu, gitu saudara. Ada banyak yang bergerak gitu saudara, saya nggak ngelihat, tapi ada yang bergerak gitu. Tapi saya bodo amat, saya jalan aja. Saya doain, saya kelilingin, saya urapin. Udah selesai, terus dia bilang, Pak, satpam juga bilang di basement juga suka ada penampakan juga katanya gitu. Ya udahlah, sekalian saya ke bawah. Terus di situ ada truk. Dari tahun berapa nongkrong di situ saudara, udah 10 tahun nggak jalan-jalan. Ya udah, nggak tahu kenapa di situ terus gitu saudara, di parkir nggak tahu. Saya urapin semua. Memang satpamnya bilang katanya sini ada penampakan Pak. Ya udah sekalian saya doain lah. Besok udah nggak ada lagi di sini. Satpamnya bilang gini, kok Bapak ini berani-berani ya doain tempat ini ya. Kenapa? Karena ada paranormal datang ke sini 2 orang, coba ngusirin, bersihin juga, langsung kesurupan saat itu juga katanya. Tapi demi nama Tuhan saya tidak kesurupan saudara. Saya udah doain selesai, udah saya selesai kan. Terus saya bilang ya udah ya, saya pulang. Gitu kan. Terus begitu saya pulang, saya nunggu dong hasilnya. 5 hari kemudian saya tanya, gimana? Masih ada barang hilang? Udah gak ada yang hilang. Tunggu lagi seminggu. Ada hilang? Gak ada yang hilang Pak. Oh,
bagus dong. Tapi aneh Pak, kenapa? Sekarang yang lantai atas yang kehilangan. Gitu katanya saudara. Kan ada 5 lantai tuh. Yang lantai atas nih pada kehilangan katanya. Oh, gimana tuh Pak? Ya udah biarin aja. Kenapa? Kan yang pelanggan lantai dasar. Itu bukan pelanggan. Saya datang hanya karena pelanggan kan gitu saudara ya. Tidak ada panggilan ke atas, ngapain saya doain ke atas kan gitu kan. Ya udah cukup aja. Saya mau tunjukin sama dia bahwa betapa kita di dalam Tuhan diberi kuasa. Haleluya, amin. Dan itu terbukti. Di tokonya dia diberkati gara-gara itu dia jadi jemaat saya saudara. Dia akhirnya ngikut, dia lihat gitu, ada hasil. Dan saya bisa buktikan artinya kita diberi kuasa. Kenapa? Karena Tuhan mau kita intim dengan Tuhan. Ketika kita intim dengan Tuhan, nanti Tuhan akan tempatkan kita dengan kuasa yang luar biasa. Bahkan ada orang kerasukan Rocky dulu saudara, saya gak pernah ketemu dengan orang itu. Tapi yang anehnya, begitu manifestasi, roh setannya bilang, kamu Romi gangguin saya. Saya gak pernah kenalan sama dia saudara. Kok dia bisa kenal nama saya gitu? Ternyata kita yang dipakai Tuhan, di alam roh nama kita sudah terdaftar saudara. Jadi roh jahat di alam roh juga itu punya surat kabar, punya WA juga gitu saudara. Kalau ketemu namanya Romi hati-hati gitu saudara. Jadi di WA-in lah semua roh-roh jahat itu agar berhati-hati dengan orang ini gitu saudara. Nah itu yang terjadi. Makanya ketika kita intim dengan Tuhan, kehidupan kita akan berbeda. Saya beri tulisan ini saudara bahwa before God use you publicly, He builds you privately. Yang setuju bilang amin. Jadi kalau saudara merasa, kayaknya saya sendirian pastor, saya kayaknya belum dapat promosi. Tenang, Tuhan lagi builds kamu. Amin. Tuhan lagi proses kamu. Tuhan bikin kamu canggih, Tuhan bikin kamu luar biasa. Nah pertanyaannya, apakah Anda dan saya punya waktu bersama Tuhan secara pribadi atau kita hanya bersama pelayanan-pelayanan kita? Itu masalahnya. Coba deh cek deh, kita punya waktu nggak private dengan Tuhan? Atau kita lebih banyak kita sendirian? Atau lebih banyak kita dengan banyak orang? Kita sibuk dengan pelayanan kita. Beda besar saudara ya. Private sama Tuhan sama kumpul sama banyak orang. Itu beda besar saudara. Tuhan mau cari orang-orang yang mau private dengan Tuhan. Bilang amin dulu nih. Kebanyakan kita kalau lagi sendirian ngapain? Mobile Legend. PUBG. Haleluya. Tidak salah. Soalnya mau main game ya. Tapi punya gak saudara waktu privately dengan Tuhan? Itu paling penting sebenarnya. Poin yang ketiga saudara. Called by name. Di sini menariknya. Tuhan kasih kita identitas baru. Mari lihat dalam Markus pada pasal 3 ini. Ayat 16 sampai 19. Kedua belas orang yang ditetapkan itu ialah Simon yang diberi nama Petrus. Terus Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberi nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Menarik nih ya. Menarik kenapa? Kenapa sih nama-nama ini harus ditulis di Alkitab? Kenapa sih kita harus bacain nama-nama itu? Kenapa harus ditulis? Ini penting. Karena nama-nama ini memberikan petunjuk identitas. Bahwa Yesus menyebutkan semua orang satu persatu. Identitas kita berarti aman di dalam Tuhan. Jadi gak ada nama Anda yang ada di tempat ini yang tidak terdeteksi sama Tuhan. Walaupun atasanmu gak kenal namamu, namamu dikenal Tuhan. Wah ini penting saudara. Nama kita dikenal sama Tuhan. Bahkan Yesus berubah nama saudara. Nama siapa? Nama Simon berubah jadi Petrus. Artinya apa? Batu karang. Nama Yakobus dan Yohanes disebut apa? Anak-anak guru. Makanya untuk memperkuat core, Yesus menetapkan yang namanya identitas. Nah ini penting nih. Bapak Ibu yang punya anak umur 12 sampai 18, itu waktunya mereka menemukan identitas. Dan mohon dipahami baik-baik, umur segitu rentan, terpengaruh, salah menemukan identitas. Makanya banyak anak-anak umur segitu, pikir khususnya perempuan, agar mereka merasa dirinya mereka cantik, mereka harus ketemu cowok. Kalau nggak punya cowok berarti lu cewek jelek. Padahal nggak begitu kan? Itu anak-anak 12 sampai 18.
Ibu-ibu punya anak, bapak-bapak punya anak yang umur segitu. Kok anak saya rebel ya? Ada setannya nih. Tolong pendeta, tolong tumpang tangan ini setannya, ada setannya. Enggak. Seringkali anak 12 sampai 18 mereka coba menunjukkan dirinya, tapi orang tuanya nggak bisa provide gitu loh. Akhirnya ribut, berantem gitu sama orang tua. Kenapa anak saya begini ya? Mereka sedang berusaha menemukan identitas mereka. Nah di sininya makanya perlu apa? Perlu pendidikan buat mereka, perlu pengajaran, perlu pendalaman. Saya dengan teman-teman saya punya komunitas yang memang ngurusan beginian, saudara. Ngedidik anak-anak umur 12 sampai 18, karena umur 5 sampai umur 11 tahun itu beda cara didiknya, di bawah 5 itu beda lagi, saudara. Bukan anak saudara kesetanan, enggak. Karena sistem neuronnya dia berubah, saudara. Sistem hormonnya dia berubah, maka cara dia menanggapi situasinya juga berubah. Nah banyak orang Kristen pikir ini setan nih, bukan setan. Itu ada sainsnya, saudara. Nah itu perlu dilatih, perlu dilihat. Anak-anak umur 18 tahun ke atas sampai 40 tahun caranya lagi beda lagi. Nah kalau nggak dipelajari khususnya, maaf saudara, dua institusi ini dikasih Tuhan untuk merubah, untuk mendidik anak-anak. Adalah apa? Rumah, di keluarga ya, sama gereja. Banyak kali anak-anak yang rumah tangganya, keluarganya broken home, mereka nggak menemukan identitas mereka. Mereka kacau. Nah kalau rumah tanggamu kacau, berarti kamu harus cari apa? Gereja yang benar, yang bisa mendidik anak-anak ini untuk menemukan identitas mereka. Bahwasanya kamu tanpa pacar pun kamu berharga gitu loh. Karena umur 12 sampai 18 bukan waktunya pacaran. Tapi waktunya mengembangkan dirimu sebagus-bagus, seluar biasanya. Nah banyak anak-anak muda nggak ngerti. Bukan mereka nggak ngerti, karena nggak ada yang ngajarin. Gereja nggak ngerti ngajarinnya. Puji Tuhan saya memiliki modulnya. Jadi saya bisa ngajarin anak-anak seperti ini. Saya bersama dengan tim, saya mendidik mereka. Karena kalau 12 sampai 18 mereka nggak menemukan identitasnya, sampai umur 40-50 tahun mereka baru sadar dan itu sudah terlambat. Jangan menikah dengan orang yang tidak tahu identitasnya. Kacau rumah tangga yang menikah. Dia nggak ngerti identitasnya. Dia cuma ikut sana, dia cuma ikut sini. Lagi ngetren ini ikut lagi. Dia nggak ngerti dia ada di posisi mana. Kalau dia tahu dia punya identitasnya, dia punya prinsip, dia tidak akan mau ikut-ikutan dengan kiri dan kanannya. Dia tahu dia dipanggil Tuhan untuk apa. Amin. Dan itu memang ada pelajarannya. Itu harus dididik. Harus diajar anak-anak, dituntun agar mereka mengenal Tuhan dengan benar dan membangun rumah tangga mereka nantinya benar. Kan anak-anak saudara nggak kecil terus. Dia akan menikah nggak? Nah, kalau nggak dipersiapkan saudara, anak-anak mau menikah, aduh rumah tangganya bisa gonjang ganjing dia. Amin. Makanya Yesus, ini menariknya. Pada waktu menyebut nama-nama mereka, artinya apa? Yesus tidak melihat mereka hari ini. Tapi Yesus melihat mereka masa depannya jadi apa. Wah, berarti semua yang ada di tempat ini, Yesus sudah tahu masa depanmu akan jadi luar biasa. Kuncinya tadi, ayo mau dalam core, tinggal di dalam Tuhan. Kamu akan diarahin untuk melihat ke dalam. Jangan sibuk melihat apa yang orang lain punya. Lihat di dalam dirimu. Ada banyak hal, saudara bisa berterima kasih. Manusia itu terdiri dari 70%-nya adalah air. Waktu masih di dalam kandungan ibu kita, 95%-nya adalah air. Begitu lahir, dia berubah jadi 85% air, anak-anak. Semakin kita dewasa, 70% air. Nanti mau meninggal, 50% airnya. Berarti seluruh organ kita itu adalah air. Berarti semuanya sekarang jantung, paru, ginjal, lever, semuanya saudara. Ini kita punya kehebatan loh. Jantung kita tuh bisa memompa darah. Untuk pembuluh darah saudara itu aliran darah itu dipompa oleh jantung. Kalau disambung-sambung pembuluh darah kita, itu panjangnya adalah 100.000 kilometer. 2,5 kali putaran bumi. Hebat gak jantung saudara? Tuhan kasih. Itu bisa memompa langsung keliling bumi 2,5 kali di Katulistiwa. Hei, ginjal saudara itu setiap hari kerjanya menyaring 1.250 liter cairan, disaring terus. Sehingga kita sehat sampai hari ini. Mata saudara bisa membedakan 10 juta warna. Itu yang membuat kita mampu melihat tagihan dengan jelas.
Oh iya saudara, kalau nggak salah lihat warna bahaya lihat tagihan gitu. eh, maksud saya, di dalam diri kita ada begitu banyak hal yang kita bisa mengucap syukur dan berterima kasih. Coba saudara ngomong deh, terima kasih jantung, saya sehat sampai hari ini. Terima kasih ginjal, terima kasih mata. Cobalah berterima kasih saudara. Sehingga saudara nggak punya kesempatan untuk mengeluh. Amin. Masa depan kita sudah dijamin oleh Tuhan. Saudara bukan orang biasa-biasa, saudara orang-orang yang luar biasa. Dan saudara ingat baik, Tuhan tidak memanggil yang sempurna, tapi Tuhan menyempurnakan yang Dia panggil. Kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Dan ini menarik ya saudara, di teks ayat itu ada Yudas di situ, betul? Artinya dekat dengan Yesus nggak otomatis atau tidak sama dengan otomatis berubah. Udah dekat sama Tuhan. Tapi dibutuhkan respon, sama-sama katakan respon. Ya. Kalau saya nonton film Kung Fu Panda, Oogway bilang begini, tidak ada situasi yang negatif, tidak ada situasi yang positif. Yang ada adalah respon kamu yang menentukan itu positif atau negatif. Saya kalau nonton film-film gitu, saya ambil kata-katanya saudara. Oh nggak apa-apa, menarik kan? Itu film bagus saudara. Terus si Oogway bilang begitu, bagus nih, ini firman Tuhan. Saya bilang gitu. Makanya saya mau khotbahin, saya bawa agar saudara paham. Respon saudara yang menentukan apakah ini baik atau tidak baik. Roma 8:28 bilang Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan. Berarti situasi yang negatif sekalipun tetap bisa baik nggak? Tergantung kita yang meresponnya. Amen. Iya. Jadi sebenarnya saudara harus pahami, masa lalu kita tidak menentukan masa depan kita. Bahkan di Kung Fu Panda juga ada kata-kata ini, your past may explain you, but it doesn't define you. Halo? Kamu boleh punya masa lalu yang buruk, tapi itu tidak menentukan masa depan kamu. Haleluya. Kita pernah gagal, kita pernah jatuh, kita pernah error, mungkin hari ini masih error. Tapi jangan takut, kamu pikir kamu telah mengacaukan hidupmu, tapi kata Tuhan, aku bisa perbaiki hidupmu. Aku bisa bikin beres hidupmu. Aku Tuhan yang berkuasa, yang bisa merubah kehidupan kamu. Orang-orang cuma bisa menghakimimu, orang-orang cuma bisa mencibirimu. Saudara tahu perempuan di Yohanes pasal 4 yang pergi ke sumur Yakub? Masih ingat cerita itu? Yang sudah kawin dengan berapa laki-laki? 5 orang laki-laki. Kenapa dia perginya siang-siang bukan pagi-pagi? Perempuan tuh ngambil air pagi-pagi bukan siang-siang. Karena kalau dia pagi-pagi ngambil, nanti digosipin. Bukan ke gereja mirip-mirip? Kalau ada orang jatuh, lu lihat tuh, ngapain tuh di situ? Awas laki lu, itu mata keranjang tuh perempuan tuh, tukang comot laki lain, gitu kan saudara. Ini perempuan tertuduh hidupnya, tapi hari itu dia ketemu dengan Yesus, Yesus rubah hidupnya. You know apa yang terjadi? Dia pulang ke kampung, bukan Yesus yang masuk ke kota Samaria, karena orang Yahudi sama orang Samaria itu ciong. Yesus gak masuk ke kota Samaria, perempuan Samaria, dia masuk ke kota Samaria, dia khotbah di situ saudara. Saya berjumpa dengan Mesias, saya berubah, dia tahu hidup saya, dia tahu detail saya. Dari itu dia khotbah saudara, tahu gak apa yang terjadi? Gara-gara dia dijumpai Tuhan, Tuhan lawat hidup dia. Satu kampung Samaria, keluar semuanya, ketemu Yesus. Dan hari itu satu kampung bertobat gara-gara perempuan yang hidupnya berantakan di jamaah Tuhan. Dia bisa dipakai dengan luar biasa. Amin. Berarti saya percaya, saya yakin. Semua kita di tempat ini bisa dipakai Tuhan luar biasa. Jangan kerdilkan dirimu, jangan underestimate dirimu. Tuhan bisa pakai Anda. So, hari ini kita belajar. From crowd to core. Berarti kita lihat ada 3 level di sini. Dari crowd kita datang karena kebutuhan. Lalu kita tertarik jadi follower. Mau tapi belum komitmen. Tapi ketika kita terus datang sama Tuhan, maka kita dirubah menjadi disciple. Kita dipanggil untuk apa? Untuk bersama dengan Tuhan. Setelah bersama kita akan diutus sama Tuhan. Dan setelah kita diutus juga kita akan diubahkan sama Tuhan. Katakan amin. Hari ini saya mau katakan sama saudara. Jangan lagi kita datang sama Tuhan hanya karena butuh. Jangan lagi kita datang hanya karena simpatisan.
Tapi kita benar-benar mau untuk hidup bersama dengan Tuhan. Nah, dengar. Tuhan tidak mencari banyak orang. Tapi Tuhan mencari hati yang mau mendekat dengan Tuhan. Amin. Gak perlu banyak orang, saudara. Yang penting hati kita mau dekat dengan Tuhan. Dan ini penting agar kita menjadi orang-orang yang berbeda. Karena salib Tuhan telah membebaskan kita dari dosa. Dosa kita sudah selesai di atas kayu salib. Yesus mati buat kita. Tapi Yesus bangkit agar hidup kita bermakna dan berdampak bagi orang lain. Saya undang tim pemusik. Mari kita bangkit berdiri. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus.